Halo guys, bagaimana kabarnya? Dimanapun kalian berada, kembali lagi bersama saya Dra. Kali ini saya ingin mengangkat film berjudul Old, sebuah film yang mengisahkan beberapa keluarga liburan di pantai misterius, yang dimana di pantai itu memiliki keanehan yang berkaitan dengan waktu yang cepat, hingga orang yang liburan di sana akan cepat sekali tua. Gimana? Penasaran? Langsung saja, siapkan cemilan, kencangkan celana dalam, simetriskan kedudukan, dan selamat menonton. Music. Kisah dimulai dengan diperlihatkannya keluarga Kappa yang menumpangi mobil tur dari Anamika Resort. Keluarga Kappa terdiri dari anak laki-laki bernama Tretan berumur 6 tahun, anak perempuan Maddox berumur 11 tahun, sang ibu bernama Priska, dan sang ayah sendiri bernama Guy Kappa. Singkat cerita, mereka sampai di Anamika Resort. Di sana keluarga Kappa disambut baik oleh pemilik resort bernama Nils dan beberapa pegawainya. Kemudian mereka dibawa masuk dan disambut asistennya Madrid membawa minuman yang dibuat dari koktail. Sedangkan Tretan dan Maddox dibawa ke tempat minuman anak. Di sana mereka bertemu Idlib, keponakan dari pemilik resort ini. Mereka pun berteman. Lanjut, keluarga Kappa pergi ke penginapan. Tretan dan Maddox jalan sambil loncat-loncat. Setelah sampai di penginapan, Tretan dan Maddox ganti baju. Guy terlihat membaca buku tentang resort ini. Di sana tertulis wisata ini menyarankan untuk memakai obat dari farmasi Warren and Warren agar menurunkan tarif asuransi mereka. Tak lama kemudian datang Maddox dan Tretan yang telah ganti baju dan bergaya layaknya model. Namun Guy bilang di buku tertulis anak-anak dilarang pergi ke pantai, hingga mereka ngamuk dan ngeroyok Guy. Lanjut, di pantai, Tretan dan Idlib bermain bertanya ke orang-orang yang ada di pantai, nama dan pekerjaan mereka. Dan di sana mereka menemukan seorang koki, seorang polisi, dan penari. Sedangkan Maddox yang hanya melihat orang-orang bermain karena dia tak punya teman untuk bermain. Idlib dan Tretan bermain kejujuran yang dimana Idlib tak punya teman. Dan Tretan pun mau jadi teman sampai dewasa. Idlib pun sangat senang. Di malam hari, Guy dan Priska berantem dan mereka akan bercerai entah kenapa sebabnya. Dan mereka sudah janji akan memberitahu kedua anaknya setelah liburan berakhir. Kedua anaknya hanya diam mendengarkan orang tuanya bertengkar. Setelah itu, Tretan mendapat kiriman surat dari Idlib dengan pesan simbol-simbol beserta abjad dari simbol tersebut. Tretan dengan girang memecahkan simbol itu dan artinya kita lihat Idlib mengajak lomba makan es krim. Namun di suatu pagi di pantai yang sepi terlihat cewek yang membuka bajunya untuk berenang. Tak disangka ada cowok berbadan besar yang mengikutinya dari belakang. Pindah ke keluarga yang sedang memesan. Mereka terdiri dari satu manula yang senang anjing, anak kecil berumur 6 tahun, dan kedua orang tuanya. Lanjut, Nils yang mendatangi keluarga Kava. Dia menawarkan servis pada tamu spesial. Dia menyarankan mengunjungi pantai pribadi yang tersembunyi di sisi cagar alam dengan mineral dan pemandangan yang luar biasa. Dan dia akan menyiapkan mobil beserta semuanya. Di sana Tretan melambaikan tangan pada Idlib, namun Idlib dipaksa untuk menjauhinya. Tak lama kemudian mereka kaget dengan orang yang kejang-kejang sangat kencang. Dan penyakit itu bernama epilepsi. Setelah beberapa lama akhirnya dia berhenti kejang. Lanjut, kedua keluarga yang bersiap di dalam mobil menuju ke pantai pribadi. Mereka senang dengan pohon yang sangat rindang di sepanjang jalan yang mereka lalui. Lalu mereka melewati cagar alam yang sepi. Tak lama kemudian mereka berhenti karena mobil tak bisa melintasi jalan yang sempit. Mereka membawa perbekalan yang sangat banyak, melewati jalan yang sempit, melewati kebun kelapa, dan juga melewati gua. Setelah melewati gua, mereka melihat pemandangan yang luar biasa. Tempatnya dikelilingi bukit yang hijau dan bebatuan yang estetik di sepanjang pantai. Edan pokoknya mah. Mereka semua bersiap-siap untuk bersantai menikmati keindahannya pantai pribadi ini. Anak-anak bermain dengan gembira, namun tak lama kemudian Maddox berlari dan melihat idolanya seorang rapper. Namun ayahnya tak mengizinkan untuk mendekatinya. Anak kecil bernama Kara bermain dengan neneknya, lalu Kara berteman dengan Tretan dan Maddox. Mereka pun bermain bersama. Mereka berlari untuk mencari makan, namun tak disangka mereka menemukan Barbie dan barang-barang yang tertinggal lainnya. Lanjut, mereka bermain petak umpet. Tretan ngumpet di air, sulit ditemukan karena tersembunyi. Namun tak disangka dia sangat terkejut ada yang menyentuh dirinya dan itu adalah kepala manusia. Dia berlari memberitahu kedua orang tuanya dan ternyata itu adalah mayat seorang cewek. Mereka curiga kepada laki-laki berbadan besar yang keluar darah dari hidungnya.
Setelah itu semua cewek kembali bersantai, sementara para Gunfather mengawasi laki-laki berbadan besar. Tak lama kemudian datang dua orang pasangan suami istri, di mana si cewek adalah penderita epilepsi tadi. Dia bertanya, ada apa ini? Charlie bilang dia membunuh cewek, lalu pasangan suami istri kaget. Dan si cowok pergi untuk menelpon polisi, namun di pantai gak ada sinyal. Dia akan pergi ke hutan tadi, namun ketika di dalam gua tiba-tiba dia pingsan. Dan tak lama kemudian tersadar kembali sudah berada di pantai. Kemudian keluarga Charlie panik saat neneknya kehilangan napas. Dia sekuat tenaga memompa jantungnya, namun tak berhasil sama sekali. Lanjut tren yang sedang menanyai mereka pasangan suami istri yang baru sampai. Dia bernama Jarin, seorang perawat, dan istrinya Patricia, seorang psikologis. Jarin menebak umur Tren 11 tahun, namun ternyata Tren bilang dia berumur 6 tahun. Maddox yang 11 tahun. Jarin kesal dong, mereka mengira diisengi. Tak lama kemudian Priska datang mencari anaknya, dan betapa kagetnya Priska melihat anaknya tumbuh dengan cepat seperti sudah remaja. Guy juga kaget. Maddox pun memeluk Guy. Si Big Man tak kenapa dia tiba-tiba lari dengan cepat ke gua untuk keluar dari pantai. Charlie yang curiga mengejarnya, namun sama halnya mereka ketika di tengah gua, mereka merasa pusing yang sangat berat hingga mereka pun pingsan, entah kenapa sebabnya. Semua orang berkumpul membahas ada apa di gua ini, kenapa tiap orang mau lewat selalu pingsan. Guy dan Priska berbicara tentang anak yang pertumbuhannya begitu cepat. Ini terjadi hanya pada anak-anak loh. Apa karena makanan atau terkena sesuatu? Dan mereka harus meminta bantuannya Charlie karena dia seorang dokter. Lanjut, Charlie menyayat wajahnya si Big Man dengan pisau, namun dia mengidap pembekuan darah yang ekstrim, jadi sangat aneh, luka di wajahnya langsung sembuh. Mereka semua kaget. Lalu dia bercerita alasan dia ke sini. Dia bernama Midshid Sidan dan dia mengidap sakit sklerosis. Dia tidak melakukan apapun ke si cewek. Dia bertemu tak sengaja karena kita di sini sama-sama sakit dan mulai nge-rap tentang penyakitnya. Dia tadi tiba-tiba lari karena ketakutan. Lalu Charlie memeriksa Kara, ternyata dia secara biologis sama dengan orang berumur 12 sampai 13 tahun. Entah kenapa minggu lalu umur dia masih 6 tahun. Maddox kaget bahwa dia menua. Lanjut, Jarin mengumpulkan semua orang, bertanya siapa yang bisa berenang sejauh 1 kilometer, mencari pulau yang lain lalu kembali ke pulau ini. Namun karena ombak yang besar, mereka semua tidak ada yang merespon. Lalu Midshid atau Brandon jalan dengan Maddox. Kemudian mereka saling bercerita unek-unek yang mereka punya. Lalu mereka semua kembali berkumpul, dipaksa harus ngeluarin pendapatnya. Dimulai dari keluarga Cat, dia punya masalah stres sebagai dokter. Lalu keluarga Kappa, dia punya masalah bereaksi pada suatu entah virus atau apa. Tiba-tiba Priska pingsan, si Guy bilang dia punya tumor. Kemudian Guy mengambil keputusan dengan cepat, Priska pun dioperasi. Namun ketika perutnya disayat, tiba-tiba secara cepat bekas sayatan kembali menutup. Mereka mencoba kembali dengan bantuan semua orang. Tumor Priska bisa diangkat seukuran melon. Dan luka perut Priska kembali menutup. Maddox yang sedih tiba-tiba ketawa karena ibunya selamat. Lanjut, Brandon melihat mayat mereka, namun betapa kagetnya bahwa jasad mereka sudah menjadi tengkorak. Mereka semua melihatnya. Priska bilang harusnya daging manusia jika di alam terbuka hilang dalam 7 tahun. Sedangkan daging mereka hilang dalam 3 jam di pantai ini. Dan tulang akan hancur dalam 30 tahun. Namun mereka kembali menjadi debu dalam waktu kurang dari 20 jam di pantai ini. Guy bilang sangat aneh. Lalu Jarin bilang ini ada hubungannya dengan waktu. Kara dan Tretan yang sedang makan berduaan di tenda. Lalu keluarga Kappa baru sadar dan mencarinya. Kemudian mereka keluar dari sana bergandengan tangan. Dengan kondisi Kara yang gemuk, perutnya buncit. Dan setelah mereka dekat, Jarin bilang bahwa dia hamil 5 bulan. Berarti 20 menit setelah dibuahi. Mereka pun panik. Kara disuruh berbaring, namun setiap menit perut dia semakin membesar. Namun tak disangka 1 menit setelah lahir, di atas handuk bayinya mati karena kurang perhatian. Tretan ngamuk melihat anaknya mati. Kemudian Kathleen yang terus ngoceh menyalahkan Charlie membuat Charlie stres dan menusuk-nusukkan pisau ke pasir. Kathleen yang sedih lalu menyendiri di pinggir bebatuan ditemani Maddox. Lanjut, Patricia yang menjerit, dia melihat Brandon dibunuh Charlie karena dia stres memikul beban yang sangat berat. Mereka semua mendekati Brandon, namun dia telah is dead. Di atas bukit terlihat seperti orang yang sedang memerhatikan mereka.
Lalu Guy yang mencoba menarik pisau dari tangannya Charlie agar tidak membahayakan yang lainnya. Dan dia pun berhasil mengambil pisau itu. Lanjut, Jarin yang berpamitan dia akan pergi menyeberangi pantai untuk mencari pulau yang lain. Dia berjanji akan berhasil karena dia bergabung dalam tim renang. Dia pun berangkat dengan penuh harapan. Kemudian Guy dan Priska berdiskusi bahwa setiap dari kelompok kita ada yang sakit. Keluarga Kathleen punya gangguan jiwa. Mereka memilih kita. Bagaimana mereka bisa tahu kondisi medis kita? Mungkin dari paspor ya guys ya. Lanjut, Maddox yang sudah dewasa, dia bertanya pada ibunya alasan dia ingin pisah dengan ayahnya. Maddox bertanya apa ibu punya yang lain, dan ibunya mengiyakannya. Bukan hanya itu, ibu tak mau melihat kalian sedih menatap foto ibu. Karena ibu punya tumor, namun Maddox tetap gak terima. Dalam kondisi sedih parah, dia berenang mendekati ombak untuk menenangkan pikirannya. Namun tak disangka di ombak kedua dia tertabrak mayat, ternyata itu adalah mayatnya Jarin yang mati karena berenang. Lalu Kara yang ngelamun karena bayinya mati begitu saja. Rethan menenangkannya lalu mengubur debu dan handuknya bayi. Kara yang putus asa dia naik ke tebing untuk mencari jalan keluar dari pulau ini. Dia terus memanjat namun sedikit lagi sampai di puncak, dia pingsan dan terjatuh dari tebing, lalu menghantam bebatuan. Tretan pun menangis menjadi-jadi. Lalu keluarga kapal mendekati Patricia yang membawa alat yang berkemungkinan bisa menyelamatkan mereka. Namun tiba-tiba dia kembali kejang-kejang, lalu ngeluarin busa dari mulutnya, dan kemudian dia pun is dead. Seiring bertambahnya usia, penglihatan Guy menjadi ngeblur atau terserang rabun. Kathleen yang jadi gila, wajahnya amburadul, punggungnya yang menjadi bengkok, terus mencari Kara yang sudah is dead. Lalu Priska yang pendengarannya mulai rusak mendengar keributan di tempat yang sepi. Dia mencoba menutupinya dan keributan pun hilang. Lalu Kathleen bercermin dan melihat punggungnya yang bengkok. Dia ketakutan kemudian lari ke gua. Di malam hari, mereka menyalakan api, kemudian Priska yang saling tatap dengan Guy mengisi kembali cinta mereka. Lalu Tretan dan Maddox menemukan buku yang penuh dengan isi cerita. Ternyata orang yang punya buku tahu dia tidak dapat keluar dari pulau ini. Kemudian, dia menyelidiki apa yang terjadi di sekitar pantai ini. Dan ternyata, magnetisasi tepat di titik bumi ini dengan dasar bebatuan yang tenggelam di dasar samudera selama jutaan tahun. Lalu diendapkan dengan mineral khusus menyebabkan sel kita menua dengan cepat. Selain hasil penelitiannya, di buku itu juga dia menemukan daftar nama orang yang hilang beserta alamatnya di pantai ini. Lalu mereka menatap setitik cahaya yang berada di bukit sana dan mengira itu sebuah kamera. Kemudian Guy menatap ke pantai dengan tatapannya yang ngeblur. Terlihat seperti ada yang mendekatinya. Benar saja, ternyata dia adalah Charlie yang tiap jam makin stres. Dia menyerang Guy dengan pisaunya. Priska yang melihat segera melindungi Guy hingga punggungnya terkena sayatan. Lalu Guy menyuruh Priska melindungi anak-anaknya. Priska berhasil menemukan anaknya dan menyuruh mereka bersembunyi. Mereka bersembunyi di gua namun mendengar suara sesuatu dan ternyata ketika menyalakan api, mereka melihat Kathleen yang melempar batu. Ketika menyalakannya lagi, dia membawa batu besar dan batu itu malah menimpa tangannya sendiri. Hingga tangan Kathleen patah, dalam sekejap tangannya sembuh namun di posisi yang salah. Guy yang terus disayat Charlie dan susah ngelawan karena mata Guy yang rabun. Kathleen terus mendekati Tretan dan Maddox namun setiap langkah kaki dan tangannya patah. Hingga akhirnya bentuknya kayak gini. Tak lama kemudian dia pun is dead. Lalu Priska yang menyerang Charlie dengan pisau berkarat. Dan karat bagi aliran darah bagaikan racun. Karat menyebar ke seluruh tubuh dengan cepat lewat aliran darah. Hingga membuat tubuh Charlie membusuk dan dia pun is dead. Mereka semua berkumpul dan menikmati sisa hidup mereka yang sangat cepat di pulau mengerikan ini. Priska dan Guy saling memaafkan, saling memberi kasih sayang. Tak lama kemudian Guy dan Priska pun mati.
Seketika Tretan dan Maddox pun menjadi yatim. Keesokan harinya di mana kulit mereka makin muncul kerutan, dan Tretan memandangi wajah kakaknya yang di mana hanya butuh 3 hari, wajah kakaknya menjadi kayak nenek-nenek. Mereka berencana pergi, namun sebelum pergi, sebagaimana anak pada umumnya, mereka pun membuat istana pasir terlebih dahulu. Di tengah mereka membuat istana pasir, Tretan teringat Idlib pernah memberinya surat, dan belum dipecahkan. Dia segera mengambil surat itu lalu memecahkannya, dan ternyata ini dia pesan dari Idlib. Tertulis pamannya tidak suka karang. Entah kenapa menulis begitu, mungkin dia mendengar hal yang mengerikan dan akan membawanya ke sesuatu yang aneh. Dia mendengar sesuatu yang seharusnya tak boleh dia dengar. Intinya dia berusaha membantu kita. Mereka lari dengan cepat lalu menyelam menghindari ombak. Kemudian masuk melewati karang, namun tak lama kemudian maju Maddox tersangkut di karang. Tretan berusaha melepaskannya, namun sesudah mendapatkanmu. Sampai kekejutan segede naon gehese pokoknya mah kalau kamu nggak mau mah. Mereka hilang di permukaan laut. Mereka semua dan selama 3 hari mereka dipantau dari atas bukit oleh seseorang dan ternyata dia adalah supir yang mengantarkan mereka kemarin. Lalu dia melapor kepada seseorang yang bernama Sydney. Mereka tewas tenggelam dan telah kupantau selama 1,5 menit, sama dengan 1,5 tahun. Mereka tidak muncul ke permukaan, mereka dinyatakan tewas, laporan selesai. Dia pun kembali ke markasnya. Sesampainya di markas, dia masuk ke lab farmasi dari perusahaan Warner & Warner. Dan Sydney adalah orang yang membereskan barang bukti dari ketiga keluarga target. Barang bukti penginapan maupun segalanya. Niels bilang bersyukur adanya pantai itu karena bisa menyelamatkan ratusan ribu nyawa dengan obat yang mereka buat. Ternyata mereka semua yang dibawa ke pantai itu dijadikan kelinci percobaan buat perusahaan farmasi Warner & Warner yang sedang menguji obat-obatan yang baru mereka buat. Kemudian Sydney menjelaskan pencapaian hari ini sangat baik. Obat yang kita buat bisa menyembuhkan orang untuk selamanya. Kita telah menguji ke orang bernama Patricia Carmichael. Dia mengidap epilepsi. Dan setelah kita kasih obat, dia berhenti selama 8 jam 17 menit atau selama 16,5 tahun. Peneliti atau pembuat ramuan obat semua bertepuk tangan. Niels kembali mengatakan alam telah menganugerahkan pantai itu ke Warren & Warren agar kita ditakdirkan menguji obat dalam 1 hari, bukan selamanya. Lalu Madrid menyampaikan bahwa targetnya Miss dan Tuan Brody akan tiba jam 11 dan dia mengidap penyakit Parkinson. Idlib yang kesepian cemberut pada pamannya. Dia mengeluh namun dia tak berani melawan pamannya. Dia hanya diperbolehkan berteman dengan orang yang pamannya kehendaki. Lanjut, polisi yang sedang bersantai didatangi seseorang yang memberinya sebuah barang bukti berupa buku. Tak lama kemudian mobil Tuan Brody sampai disambut baik seperti biasanya oleh Niels dan pegawainya. Dia membukakan pintu lalu dibawakan koktail oleh Madrid untuk menyambutnya. Namun tiba-tiba koktail yang dibawa Madrid disenggol seseorang. Ada keributan, Idlib pun penasaran. Lalu seorang polisi yang sedang melapor pada komandannya tentang orang yang hilang tadi. Semua peneliti menonton layar monitor yang dimana berisi Tretan dan Maddox kapal berhasil selamat dari pulau yang membagongkan itu. Dan memberitahu semua yang berada di sana bersamanya. Tak lama kemudian datang Idlib yang penasaran dengan nama yang mereka sebutkan tadi, yakni Tretan dan Maddox. Idlib memandangi wajahnya yang sudah tua. Tretan menunjukkan pesan dari Idlib. Kemudian Idlib percaya dan memegang wajahnya. Lalu Tretan bercerita mengapa dia bisa selamat. Baju Maddox tersangkut di karang membuatnya lambat naik ke permukaan, menyebabkan orang yang memantau mereka menyangka tenggelam karena waktu yang lama. Namun karena mereka di dalam karang, efek magnetik tidak berpengaruh lagi, sehingga waktu yang dikira 1,5 menit sama dengan 1,5 tahun, masih sama 1,5 menit. Tretan dan Maddox berhasil melewati tempat kematian dengan selamat. Lalu mereka diantarkan polisi ke bibinya. Cerita film Old pun selesai. Film yang cukup menegangkan, bukan? Saya Indra, see you at the next video.